saya Yoma dari CIO SBDM. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa join di acara webinar SBDM dan Desa Unggul. Untuk webinar kali ini kita akan membahas tentang Instagram marketing organik. Kira-kira seberapa penting sih Instagram menurut kakak-kakak? Boleh di komen dong. Kayak sangat penting nih Kak. Kayak Instagram tuh sekarang paling digandrungi mahasiswa atau kaum muda kayak gitu. Boleh di komen. Menurut kakak-kakak seberapa penting Instagram sambil kerja Kak? Oh ya, sambil kerja sangat penting Kak, kata Kak Eka. Pentingnya gimana nih Kak Eka? Oke, sambil nunggu kali ya. Kata Kak Anies sangat penting Kak buat jualan. Nah, bisa juga. Dan kebetulan hari ini kita akan membahas tentang strategi membangun brand dan penjualan tanpa iklan. Jadi kita bakal membahas penjualan dari Instagram tanpa iklan. Mungkin bisa langsung dilanjut sama Kang Erwin kali ya. Kang Erwin, apakah Kang Erwin sudah ready? Oke, sudah ready, siap-siap. Mungkin foto bersama dulu kita ya. Boleh kan? Oh iya, boleh ya. Boleh dibantu on cam dulu, kita mau foto bersama dulu nih. Sudah? Tahan ya. 1, 2, 3. Senyum. Sekarang layar kedua. Oke, tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah kan? Foto-fotonya sudah. Boleh dilanjutkan ya. Oke, baik. Semuanya terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, rekan-rekan dari mahasiswa ya Universitas SA Unggul, luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk Pak Firial Abadi yang sudah memberikan kesempatan juga yang untuk bisa berkolaborasi melaksanakan webinar ya Digital Marketing Series ini. Jadi Digital Marketing Series ini memang berkelanjutan ya kerjasama dari Sekolah Bisnis Digital Marketing dan Universitas SA Unggul ya. Nah, ini ada yang belum di-mute, boleh dibantu mungkin Teh Hilma untuk di-mute mic-nya. Baik ya. Oke, jadi ini rangkaian kita ya dengan Universitas SA Unggul yang kita adakan rutin gitu ya, membahas digital marketing gitu ya. Nah, untuk tema kali ini ya, untuk di kesempatan ini adalah Instagram marketing organik gitu ya. Organik itu artinya gratisan. Jadi strategi membangun brand dan penjualan tanpa iklan gitu ya. Oke, sebelum ke slide saya boleh minta tolong teman-teman bisa diketik ya. Oke, bisa diketik teman-teman saat ini yang atau tujuan deh ya, tujuan teman-teman untuk mengikuti, kenapa sih tertarik dengan webinar kali ini nih ya, dengan webinar kali ini yang dengan materinya adalah Instagram marketing organik. Kenapa teman-teman ingin mengikutinya? Gitu. Tujuannya apa? Motivasinya apa? Boleh diketik teman-teman. Saya ingin tahu nih supaya bisa kelihatan gitu ya, apakah untuk naikin penjualan kah atau untuk naikin brand, personal brand biar banyak yang endorse gitu ya. Biar banyak yang datang ke tokonya atau apa, boleh diketik tujuan teman-teman, atau jualan juga boleh, silakan ya. Saya ingin tahu nih, supaya kebanyakan untuk apa? Jualan online ya, mau tahu fit new customer. Oke, Kak Richard terima kasih, Kak Dodi untuk jualan online. Good.
Oke, nanti boleh disampaikan ke temennya. Kalau yang kebagian di Zoom ya, nanti kita sudah sediakan live juga di YouTube, linknya sudah dikirim juga ya teman-teman ke mana, ke masing-masing ya, kita broadcast. Jadi kalau ada yang nanti mental atau apa jaringan kurang bagus bisa disimak di YouTube ya. Oke, saya langsung ke slide dulu. Ada lagi mau kasih komentar selain tahu cara dapetin customer baru, selain untuk naikin jualan online-nya? Apa nih teman-teman? Oke, yang absen silakan ya. Tadi Pak Ferry sudah share juga mungkin untuk teman-teman mahasiswa SA Unggul bisa absen seperti itu ya dari format yang tadi Pak Ferry sebutkan di room chat. Oke, baik, nggak lama-lama kita langsung mulai aja ke materi teman-teman semuanya. Siapkan catatannya ya, segala sesuatu yang bisa mengganggu, distraction bisa dinyahkan dulu ya, disingkirkan dulu mungkin ya, TV atau buku dan semuanya, musik mungkin kita stop dulu ya 1 jam sampai 2 jam ke depan kita akan fokus belajar bareng-bareng ya tentang gimana caranya memanfaatkan Instagram untuk bisa bangun brand dan penjualan. Oke, kalau sudah siap boleh ketik siap dong teman-teman. Yuk, seberapa banyak yang sudah siap? Silakan diketik siap teman-teman, sambil absen juga boleh. Siap. Oke. Mantap. Oke, sip. Oke, keren. Sip. Oke. Lumayan ya, luar biasa nih, Unggul. Kekompakannya keren banget ya, 85 hadir. Mudah-mudahan bisa stay sampai selesai ya, karena kalau nggak sampai selesai kayak teman-teman kayak masak nggak mateng gitu ya, bikin masakan nggak mateng. Jadi harus sampai selesai ya. Saya kan ilmunya free gitu ya, tapi teman-teman tidak memanfaatkannya. Oke, saya izin share screen-nya. Baik ya, mantap. Oke, baik ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semuanya, dan kita masuk ke slide materinya, Saga Marketing Organik yang dipersembahkan oleh Sekolah Bisnis di Marketing dan Universitas SA Unggul. Nah, sebelum ke ini juga saya boleh memperkenalkan diri sedikit ya. Ini mohon maaf juga nggak ada di slide gitu ya. Perkenalkan saya Erwin Saputra, bisa teman-teman panggil biasa Kang Erwin ya, karena saya tinggal di Bogor nih. Jadi panggil Kang Erwin boleh atau Kang Erwin juga boleh ya. Untuk aktivitas saat ini sebagai mentor dan trainer di Sekolah Bisnis Digital Marketing, juga punya beberapa unit usaha ya, ada agensi ya, jadi jasa kelola sosmed, jasa kelola iklan, jasa pembuatan website ya, juga ada usaha di bidang properti gitu ya, dan yang kalau di pengalaman atau portofolio gitu teman mungkin ada yang sama nanti ya. Nah, saya pernah menjalankan di fashion, kemudian di skincare ya, kemudian banyak lah ya di beberapa bidang gitu ya. Sejak 2014 teman-teman saya menjalankan pemasaran digital ya, 2017 lah mulai aktif di pemasaran digital gitu ya. Achievement yang luar biasa gitu ya, wow moment saya itu di properti itu bisa menjual 30 unit ya dalam 1 bulan. Jadi 1 unit 1 hari ya, coupling di Purwakarta gitu ya. Kemudian di awal pandemi ya saya jual alat kesehatan itu omset bisa 500 juta lebih ya, hampir setengah miliar dalam waktu 2 minggu gitu ya. Gimana caranya kita coba bedah juga nanti ya. Kemudian di sendal ya, saya jual sendal juga ya, waktu rame sendal Elmo, mungkin teman-teman pernah dengar Elmo ya. Itu saya penjualan sampai 4.000 pasang ya. Itu dalam waktu kurang lebih nggak nyampe sama hampir 2 mingguan gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin sharing teman-teman bahwa jualan apapun itu dengan digital itu lebih cepat, lebih mudah kayak gitu. Ya, untuk naikin personal brand, misalkan teman-teman ingin naikin brandnya, personalnya ya. Tadi kan ada yang untuk jualan produk ya, ataupun untuk branding ya, personalnya nih pengen
pengen naik, pengen dikenal, dan mungkin pengen bisa diajak kerjasama gitu ya. Kan kalau sudah punya personal brand itu banyak tawaran-tawaran ya, bisa punya penghasilan gitu kan. Minimal untuk paid promote gitu ya. Paid promote kan satu kali posting di feed kita bisa dapat berapa? Minimal 100.000 kan lumayan tuh ya, 100.000 ya kan, 30 klien udah 3 juta. Itu pasif ya, cuman posting di feed kita dapat uang ya ratusan ribu sampai jutaan. Ya itu keuntungan kita kalau sudah terbangun personal brand. Ya dari saya sendiri gitu ya sudah merasakan gitu istilahnya ratusan ribu sampai jutaan ketika kita mengendorse gitu ya, mempromosikan produk orang lain di sosial media kita gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi ya. Oke, saya sebutkan ini juga ya, nomor telepon jika ada yang mau sharing diskusi boleh silakan dicatat nomor saya, bisa ditulis ya. Nah ini nomor handphone saya di 0814 kali 801 88, bisa disimpan ya, Erwin SBDM. Silakan sharing tentang digital marketing boleh ya. Oke, untuk domisili saya di Bogor teman-teman, jika tahu mungkin daerah Warung Jambu, nah itu di sekitar Warung Jambu ya untuk lokasi domisili saya. Oke, kita langsung ke slide. Oke, lanjut ya. Mohon aktif ini ya, interaktif teman-teman supaya bisa mengetahui ini sejauh mana teman-teman mengikuti dan memahami dari sharing saya ya. Oke, apa itu Instagram marketing organik? Kenapa ada kata organik ya? Oke. Jadi Instagram cara pemasaran digital ya, cara pemasaran digital itu kan ada dua ya. Ada namanya paid atau berbayar, ada juga namanya organik atau gratis atau natural ya. Organik itu kan natural, alami, nggak pakai bahan lain gitu kan. Nah, jadi organik itu adalah gratis. Nah, jadi Instagram marketing organik itu apa? Jadi strategi pemasaran membangun citra personal atau produk, ya kan ada namanya personal brand, ada product brand, ada corporate brand gitu ya. Nah, itu intinya adalah ngebangun brand dengan metode cara natural atau gratis melalui apa? Media sosial Instagram. Untuk apa? Tujuannya untuk bisa bertahan jangka panjang untuk waktu yang lama gitu ya. Karena kalau kita berbayar itu untuk jangka pendek. Misalkan Facebook Ads, Instagram Ads. Oke, ini mohon maaf udah 100 lebih ya, jadi silakan yang bagi teman yang belum bisa masuk bisa ke YouTube ya teman-teman semuanya. Oke, jadi tadi kalau berbayar itu jangka pendek. Kenapa? Karena kalau uangnya nggak ada, uangnya habis, maka iklan kita juga nggak muncul, sehingga promosi kita berhenti. Ya, jadi iklan itu untuk jangka pendek. Nah, kalau mau bertahan jangka panjang itu harus bangun namanya organik. Ya, Instagram organik, TikTok organik, Facebook organik, artinya itu tanpa bayar, tanpa iklan. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget, gitu ya. Banyak kok sekarang konten kreator ya ngebangun memang dari organik itu bisa jadi media tempat menghasilkan uang, income. Entah jualan barang kah, entah affiliate, reseller, atau mungkin personal brand di situ ya. Jadi situ, ketika memang organiknya sudah terbangun, itu bisa bertahan jangka panjang. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Search Engine Optimization, SEO, ya itu kan website kita bisa dioptimasi supaya bisa muncul halaman utama Google, halaman 1 atau 2 Google. Nah, kalau sudah terbangun ya website kita bisa muncul halaman 1 atau 2 di Google, itu bisnis kita itu bisa bertahan jangka panjang. Kenapa? Karena nggak harus bayar tapi muncul halaman 1. Ketika banyak yang berkunjung ke website kita, ngeklik website kita di Google, itu oleh Google terbaca bahwa website ini ramai. Nah, sama ya ketika Instagram kita gitu ya dengan cara gratisan ini bisa rame gitu ya, maka kita akan selalu diutamakan oleh si Instagram. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang tanyakan boleh di chat ya, nanti mungkin di sesi pertanyaan kita bacakan. Oke. Nah, jadi waktu riset 2022 ya bahwa penduduk Indonesia itu di 277 juta. Teman-teman. Ya, 277 juta dan yang menggunakan internet itu 204 juta. Jadi 73%. Nah, data terbaru saya melihat adalah sudah sampai 80%. Ya. Hampir berapa?
220-an. Jadi nanti mungkin 5 tahun ke depan gitu ya, itu sudah 100%. Semuanya sudah go online. Ya. Nah, jadi di sini artinya kita harus manfaatkan nih, mau apa? Mau jualan kah? Mau bangun personal brand gitu ya. Ini gunakan media, internet, media internet ini. Ya, jangan sebagai konsumen saja, gitu. Jangan cuma sekedar konsumsi, tapi kita juga istilahnya sebagai creator juga, pelaku juga gitu. Jangan penikmat saja gitu ya. Sayang gitu kalau kita hanya punya media sosial hanya untuk scrolling, stalking, nggak menghasilkan, sangat disayangkan. Apalagi teman-teman ya masih muda, mahasiswa, manfaatkan. Gitu ya, kan bisa jadi dapat income, menjadi ngebantu ya, bisa bayar kuliah, bisa untuk pergi kemana-mana, beli gadget baru dan sebagainya. Ya, oke lanjut ya. Nah, jadi rata-rata orang itu menghabiskan berapa? 3 jam per hari untuk menghabiskan waktu di sosial media. 3 jam 17 menit ini rata-rata ya, average. The average amount time each day internet user age 16 sampai 64. Ya, jadi rata-rata orang menghabiskan 3 jam per hari. Ya. Nah, ini sangat istilahnya potensial kalau kita memanfaatkan media sosial saat ini. Ya, karena orang rata-rata 3 jam per hari. Oke, lanjut. Pertumbuhannya gitu ya di Januari 2022 itu sampai 191 million atau 191 juta pengguna social media user. Nah, sekarang udah makin naik lagi. Khususnya Instagram ya. Instagram itu sudah hampir 100 juta pengguna. Ya, memang dibandingkan TikTok gitu ya, memang masih di bawah untuk penggunanya. Tapi dari sisi penggunaannya ya, sisi penggunaannya teman-teman ya, sisi penggunaannya itu adalah paling banyak masih menang Instagram. Nah, saya boleh tanya ke teman-teman. Teman-teman masih banyak atau sering atau lamanya tuh lihat TikTok atau Instagram? Boleh dibantu cek coba. Seringnya lihat buka Instagram atau buka TikTok? IG, TikTok, IG, Instagram, TikTok, IG, TikTok, Instagram. Oke, sip. Oke, kalau kita lihat barusan gitu ya, sampling saya sedikit barusan ya teman-teman, terima kasih. Ya beda sedikit lah ya, tapi masih di atasnya adalah Instagram. Ya, kita sampling barusan Instagram, TikTok. Ya. Jadi dari kita di sini pun ya, ini dari berapa 100 orang ya yang hadir, itu masih Instagram gitu. Nah, jadi terbukti memang masih relevan gitu, masih potensial adalah Instagram. Oke, tapi memang yang lain juga tetap jalankan kalau memang mau powerful ya, mainkan juga beberapa channel, tapi jangan lupakan Instagram itu media sosial terbanyak juga gitu ya. Nah, ini untuk demografinya ya, untuk Meta audience ya, Meta itu kan Facebook, Instagram ya, itu Meta. Nah, itu profil penggunanya kisaran umur berapa? Di umur 18 sampai 34 tahun. Ya, jadi usia apa nih? Usia milenial sebetulnya. Ya, di usia 18 sampai 34 tahun ini. Oke, jadi kalau teman-teman produk atau jasanya itu konsumen atau target marketnya itu usia ini sangat potensial. Ya, sangat membantu nih. Beruntung ya. Oke, nah main reason for using social media. Jadi menurut data dari Hotsuite, dari We Are Social gitu ya, menyebutkan bahwa alasan orang menggunakan media sosial itu untuk apa sih? Yang pertama adalah keeping in touch with friend and family. Yang pertama adalah untuk menjaga hubungan atau komunikasi dengan teman dan keluarga. Artinya apa? Ya di sini kalau kita lihat data, jadi kalau lihat data bukan, gede banget ya 58% gitu. Terus mau apa nih? Kita harus ngapain dengan data ini ya. Jadi gini, sosial media gitu kan namanya juga sosial media, bukan selling media ya, tempat untuk bersosialisasi. Jadi kita itu gitu ya harus bersosialisasi, berinteraksi. Itu yang diinginkan. Kunci utama ya, jika memang ingin besar ya sosial medianya, jadi rutin interaksi. Gitu. Ini kuncinya di sini. Ya, interaksi.
Jadi jangan kita ngerasa so artis gitu, weh gue pengennya di like gitu ya, pengennya di komen, tapi kita nggak pernah komen, pengennya di like tapi kita nggak pernah nge-like. Jelas nggak sampai sini? Jadi orang itu kan pengen ini balik lagi ya, in touch, ya pengen dapat apa namanya interaksi. Nah coba bayangkan, misalkan nih saya ada siapa di sini ya, saya lihat ada Kak, misalkan siapa Kak Ana deh, ya Kak Ana nih. Ya Kak Ana ya kan, tiap hari ada postingan, tiap postingan Kak Ana saya like. Ya kan, saya like, saya komen, ya kan mungkin postingan lagi di mana, saya bilang, "Wih, keren banget Kak Ana," gitu ya. Oh, apa namanya misalkan di mana tuh tempatnya kan gitu kita. Nah, setiap hari kita muncul notif nama kita gitu ya. Erwin menyukai postingan Anda, Erwin mengomentari postingan Anda. Besoknya ada lagi gitu ya, sering muncul nama kita. Bahasanya SKSD gitu ya, so kenal so dekat. Tapi memang harus seperti itu. Orang itu karena seneng kayak kita lah, kita di like, kita di komen gitu ya. Kita juga disimpan atau di share postingan kita, seneng nggak? Seneng pasti. Apalagi naik like-nya banyak nambah gitu ya. Nah itu orang itu kan pengen pengen seperti itu. Gitu ya. Beda dengan Facebook behavior-nya. Kalau Facebook memang untuk apa istilahnya komunikasi dengan memang teman gitu ya, komunitas dan sebagainya. Tapi kalau di Instagram gitu ya, itu behavior-nya beda. Mereka pengen pengen ada interaksi, pengen nggak perlu nggak peduli siapa gitu ya, nggak peduli dia teman kayak siapa, yang penting interaksi. Nah ada gitu, ada yang komen, ada like. Beda dengan Facebook ya. Profilnya juga Facebook di usia 30 ke atas. Nah, kalau Instagram gitu di usia 18 sampai tadi 30-an gitu ya, usia-usia millennials. Nah, artinya di sini kalau kita mau main sosial media untuk bangun brand, untuk bangun penjualan, harus sering-sering in touch. Anggap mereka itu teman atau keluarga kita. Jangan, oh nggak kenal lah, nggak biar udah amat lah, dilewat aja. Jangan. Ada postingan siapa, kita like, kita komen. Kita ada story apa, kita replay. Jelas ya, di sini ya. Jadi mereka itu mencari teman, mencari keluarga baru, mencari teman baru, mencari relasi baru di situ. Ya jangan so artis intinya gitu. Ya pengennya di like, pengen banyak like, tapi kita nggak jarang like. Gitu ada istilah namanya hukum reciprocity. Ya, ada hukum reciprocity atau hukum timbal balik. Ketika kita banyak nge-like, kita akan dapat like. Kita banyak komen, kita akan dikomen. Ya, karena nanti kita bahas ada yang namanya algoritmanya seperti apa, kita bahas nanti. Ya, ada kedua adalah alasannya untuk filling up spare time. Jadi orang ngisi waktu, lagi gabut, lagi boring, lagi bosen, nggak ada kerjaan, nunggu temen, lalu nunggu bis di kereta, di bis. Nah, mereka buka sosial media. Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Nah, di sini kita harus gimana nih? Kalau selaku apa ya, kita mungkin lagi bangun brand, lagi jualan gitu ya, atau untuk bangun personal brand kita, bikinlah konten-konten yang memang untuk mengisi waktu mereka. Ya, ada nama istilah sekarang adalah snack content. Sekarang ini istilah namanya snack content. Snack itu artinya makanan ringan yang cepat habis, yang bikin ketagihan, ya, yang bikin ketagihan, ya cepat habis, nggak makanan berat gitu ya. Nah, itu yang untuk filling up spare time. Bikin konten yang ringan, menghibur, bikin mereka itu mungkin juga dapat wawasan, informasi, edukasi, tapi nggak berat, cepat habis. Ya, itulah alasan kenapa TikTok bisa cepat naik dibanding Instagram penggunanya, karena itu tadi, ya TikTok menyuguhkan audio video, ya short video, video pendek, yang bisa bikin ketagihan. Ya, sekarang bikin ya bikin target market kita, bikin kajian, lihat video kita. Jadi bikin videonya yang menghibur, mengedukasi, tapi nggak berat-berat. Bikin mereka tuh terus-terusan lihat kita. Oke, yang ketiga see what's being talking about. Jadi kita lagi rame apa, kita juga ikutan. Orang buka sosial media juga karena pengen tahu lagi viral apa, lagi rame apa. Nah, kita harus istilahnya bahasanya ride the wave gitu ya. Kita mengikuti arus lagi rame apa sekarang. Ngomongin Coldplay, ya udah kita bikin konten tentang Coldplay. Nanti dihubungkan dengan produk atau brand kita. Ya saya tadi kemarin atau kapan gitu ya, ada yang jualan apa ya
apa namanya, keuangan ya, finansial gitulah, ya financial planning gitu pun. Nah itu si headline covernya kan si apa carousel ya, apa gambar yang slide itu banyak tentang Coldplay. Ya. Tapi di ujungnya adalah gimana cara mengatur budget kan, jangan sampai Anda apa habis uang gitu ya untuk beli tiket Coldplay harga 11 juta. Gimana caranya biar buat tiket itu ya? Nah dia diatur. Ya, kelola keuangan, tiap bulan sisihkan seberapa dan sebagainya. Ingin tahu lebih lengkap tentang mengatur budget keuangan, yuk konsultasi dengan apa konsultan kami. Malah jualan, gitu. Jelas ya. Jadi istilahnya lagi rame apa ya kan, talking about lagi viral apa, kita ikuti. Ya lagi rame Coldplay, bisa nggak disambungin? Bisa. Apapun sebetulnya bisa disambungin dengan apa ini kita apa produk brand kita. Misalkan saya nih kelas digital marketing bisa nggak ketika memang ramai Coldplay? Bisa. Ya bingung cari uang 11 juta untuk beli tiket Coldplay gitu ya. Ya caranya berikut ini slide 1 ya kan, misalkan maksimalkan media sosial kamu untuk bisa menghasilkan. 2, cari produk yang lagi market fit gitu ya, cari memang produk yang dicari dan harga terjangkau sehingga penjualannya bisa ramai. 3, pelajari digital marketing. Keempatnya adalah bingung belajar di mana, yuk gabung di sekolah bisnis digital marketing. Kan gitu bisa. Ya, jadi itu yang disebut dengan seeing what talking about, kita sambungkan dengan produk. Ya. Yang ke bawahnya ya seperti itu ya, mungkin finding content, reading news story gitu dan sebagainya. Oke. Nah, memang sekarang sosial media itu udah berubah menjadi social commerce. Ya. Ada sebut dengan social commerce. Mungkin sebelum sosial media sekarang social commerce. Jadi memang sosial media sudah apa beralih juga gitu ya menjadi media penjualan juga. Nah, jadi manfaatkan. Ya ada sekarang kalau TikTok ya udah benar-benar kerasa banget ada namanya keranjang kuning di situ, ya TikTok Shop, ada lagi TikTok Affiliate dan sebagainya. Karena sudah beralih gitu ya, nggak hanya untuk posting-posting activity kita aja, tapi memang untuk media jual beli kan namanya juga commerce ya, social commerce. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini masih sosial media platform paling banyak digunakan di Indonesia itu pertama adalah WhatsApp, kedua Instagram, ketiga Facebook, keempat TikTok, kelima Telegram. Ya, ini posisi kedua adalah Instagram. Oke. Nah jadi sini datanya apa? Artinya tetap maksimalkan. Ya, walaupun lagi happening TikTok gitu ya, tapi jangan lupakan ya most use paling banyak digunakan ini jangan lupa Instagram itu 80%-an, TikTok itu 60% penggunanya. Ya jadi manfaatkan juga media platform ini. Oke nggak masalah lah Facebook misalkan nggak aktif nggak apa-apa ya, tapi yang penting Instagram TikTok itu memang harus diperhitungkan wajib itu hukumnya untuk aktif di sana. Oke lanjut ya. Oke lanjutnya online purchase driver, jadi orang itu tertarik atau terdorong untuk belanja online, beli online entah barang atau jasa gitu ya. Itu karena apa sih? Yang pertama karena ada free delivery ya atau gratis ongkir. Nah, jangan lupa nih selalu dikampanyekan, disampaikan ya ketika kita promosi entah barang atau jasa kita ya kasih sesuatu yang memang free, ada bonus gitu ya, ada kasih sesuatu yang kita berikan free-nya. Jangan sebenarnya sekedar misalkan ya kita jual apa gamis misalkan gitu ya baju gamis, cuma sekedar baju gamis aja toh gitu ya kurang menarik. Tapi tambahkan bonus-bonus ya gratis ongkir, atau gratis kaos kaki, gratis konsultasi, gratis video tutorial, gratis apa ya grup komunitas gamis gitu dan sebagainya. Itu ya ada namanya sesuatu tambahannya free delivery itu karena dua orang seperti itu. Ya bonus itu kadang orang itu beli bukan karena produknya tapi karena ada bonusnya itu. Ya khususnya cewek nih ya kan. Apa nih gratis ongkir ya kan? Mana main gratis ongkir udah main cekot-cekot aja ya, padahal nggak butuh tuh buat barangnya karena memang promonya gitu ya menarik lucu ya kan malah jadi check out gitu ya. Itu adanya free delivery. Yang kedua adalah diskon and coupon. Nah ini jangan lupa juga ya, jangan lupa ketika kita promosi ya walaupun orang sudah tahu trik pemasaran atau trik marketing, misalkan harga coret ya harganya 300.000 ya kita coret misalkan jadi berapa 199.000 misalkan.
Nah, ini trik marketing sebetulnya, tapi itu masih relevan. Ada namanya diskon, buy one get one, atau misalkan kupon, ya tukarkan voucher ini, kupon ini, ya dapat potongan. Itu masih relevan. Gunakan seperti itu, gitu ya. Misalkan ada apa lagi ya, kayak misalkan giveaway juga, gitu ya, itu masih relevan. Ya, yang ketiga adalah customer review. Nah, ini yang saya mau highlight ke teman-teman. Customer review ini jarang yang menjalankan, memaksimalkan customer review ini. Padahal tapi impact-nya mengalahkan free delivery, mengalahkan kupon, mengalahkan diskon, mengalahkan buy one get one. Apa tuh? Namanya customer review. Ya. Atau bahasa lainnya testimoni, kesan positif gitu ya. Saya tanya ke teman-teman, ketika teman-teman anggaplah belanja ya di mana di Lazada atau di Shopee misalkan. Oke, kita masuk ke tokonya, ada Lazada ya atau Shopee misalkan. Oke, kita nyari jam tangan misalkan. Oke, jam tangan di sini ada beberapa toko kan, kita beberapa toko. Oke, di sini ada yang harganya misalkan berapa? 100.000. Ya. Di sini ada yang namanya 120.000. Ini 500.000 lah. Ya. Oke. Pertama kali ya orang itu pasti melihat gambar, udah pasti ya 100% orang pasti lihat gambar dulu. Gambar mana yang bagus gitu ya. Oke. Jadi ini pentingnya konten. Ya, konten visual. Oke. Nah, selain itu tapi ini belum menentukan orang beli, benar nggak? Konten atau gambar itu belum tentu dia itu beli yang paling bagus gambarnya enggak. Ya, kita riset lagi. Ini adalah rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuat kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan. Oke, yang belum di-mute boleh di-mute. Bantu teman-teman. Ya. Jadi seperti ini teman-teman, ya. Saya mau tanya ke teman-teman di sini, ya. Ada harganya 100.000, 120.000, 500.000. Kira-kira, ya, saya tanya teman-teman, yang menjadikan teman-teman itu milih satu toko atau pedagang yang barang tersebut, entah ini yang 100 atau 120, ini yang ada ya, kita sebut A, B, dan C, D. Ya, kita menentukan itu berdasarkan apa sih teman-teman? Kalau teman-teman ya di sini checkout itu akhirnya checkout pilih barang itu berdasarkan apa? Kira-kira, yuk coba boleh bantu komen nggak? Apakah karena harganya, barangnya, gambarnya, kualitas itu gimana? Kan kita belum tahu barangnya nih Mas Fikrin. Kan kita mau beli belum tahu harganya, review barangnya bagus. Nah, ini review barangnya bagus. Oke, lanjut. Kanisa tadi brand. Oke, ini berarti memang mencari brand ya, barang-barang branded nih Kak Febri. Oke. Review produk. Oke, lanjut. Coba harga lebih murah namun kuantitinya bisa 2 kali lipat dari harga terdekat. Harga lebih murah, kuantitinya bisa 2. Oke. Oh gitu ya. Oke, Mas Fikri. Keaslian produk. Kan kita nggak tahu nih asli atau enggaknya. Testimoni positif dari yang sudah pernah beli. Kamaria ya. Oke, good. Dari sini kita bisa lihat nih, berarti ya kebanyakan teman-teman itu adalah menentukan beli enggaknya dari sebuah produk itu kita memutuskan beli karena adanya apa tadi? Testimoni, review. Tadi ya ada review positif, ada testimoni, ya ada apa namanya tadi? ulasan positif. Nah, itu dia sebetulnya. Orang itu beli karena ada apa? Review tadi. Coba bayangkan gini, yang 100.000 belum ada penjualan, coba. 0 penjualannya. Yang 120.000 itu penjualannya udah 1.000 lebih. 1.000 lebih penjualannya. Yang ini misalkan baru 20. Ya, saya tanya lagi ke teman-teman nih. Kalau lihat ini, testimoninya yang 100.000, 0, nggak ada yang beli, belum pernah ada yang beli. Ulasan juga nggak ada malah kan. Ini 120.000, 1.000 lebih yang beli. Ulasannya bagus-bagus, positif semuanya. Memuaskan, barang cepat, enak, sellernya dan sebagainya gitu ya. Memuaskan sekali, saya beli lagi dan sebagainya. Nah, ini ya ulasannya cuma sedikit. Kira-kira seperti ini, kalau modelnya seperti ini, kita milih yang mana?
Yang A, yang B, atau C nih, teman-teman? Review barang dari berbagai sumber harga. Oke, Kak Jonathan, terima kasih. Coba kita milih yang mana nih, teman-teman? A, B, atau C? Kalau kasus seperti ini kira-kira. Yang A itu 100.000 harganya, tapi nggak ada yang beli, testimoni nggak ada. Yang B 120.000, ya beda 20.000, tapi sudah 1.000 lebih yang terjual, testimoni juga ratusan, bagus, memuaskan rata-rata. Yang C 500.000, ya tapi 20. Yang sudah ada review B. Kana, Kanita, Kak Wisnu ya. Oke. Nah, ini kita sepakat semuanya B nggak ada yang A, nggak ada yang C. Berarti kan secara psikologi, teman-teman, kita semua sepakat, nggak ada yang beda. Kita memilih agak tinggi sedikit harga, nggak apa-apa, asalkan sudah bisa dipercaya. Murah itu belum tentu laku. Ya, teman-teman ya. Jadi murah itu belum tentu laku. Oke? Tapi lebih bagus ya, murah dan memang banyak ulasan dan yang dijual itu memang lebih bagus ya. Tapi kalau murah itu belum tentu laku juga, kan kita nggak milih ini, kita milihnya yang agak tinggi sedikit 120.000 tapi meyakinkan. Nah, itu disebut dengan customer review. Nah, gimana cara menerapkan ke Instagram? Ya, nanti kita coba sambil demo ya. Gimana cara menerapkan ke Instagram? Jadi sering-seringlah posting yang memang menunjukkan kepuasan dari customer kita. Contoh, ya kalau ada yang pernah beli barang di kita itu jangan ditinggal, tetap jaga hubungan, tanya lagi seminggu 2 minggu kemudian, tanya, ya Kak gimana setelah pakai skincare dari kami, ya kalau ada perubahan, dia akan respon, reply. Ya Kak bagus gitu kan, kulit saya semakin enak, lembut, cerah. Nah itu di screenshot, di posting di Instagram. Ya pakai cover lah, pakai Canva kan bisa teman-teman ya. Pakai frame gitu kan, atau mungkin dibikin GIF ya kan. Intinya posting. Nah itu menambahkan customer review. Ya, atau video juga boleh. Kalau memang ada yang benar-benar hasilnya bagus banget yang memuaskan, kita minta review berupa video pendek gitu ya, itu lebih bagus ya. Gitu Kak, boleh minta tolong untuk buatkan ya mungkin 5-6 detik lah atau setengah 30 detik maksimal, kasih kesan positifnya setelah pakai produk kita izin menampilkan nanti di Instagram, itu yang diposting ya. Jadi jangan jualan semua, karena kalau jualan semua juga orang pasti membagus-baguskan, benar nggak? Tapi dengan adanya testimoni, dengan adanya tadi ini ya. Jadi untuk orang itu kan beli karena percaya, teman-teman. Ya. Orang itu kan beli karena percaya. Nah, gimana cara ngebangun kepercayaan itu? Bukan karena barangnya bagus, harganya murah, dia beli enggak. Kalau percaya baru dia beli gitu ya. Jadi harus bangun trust building dulu. Ya. Kalau udah percaya itu harganya mahal juga dibeli. Ya, benar nggak, teman-teman? Kalau ada teman-teman punya langganan, memang agak tinggi harganya dibanding pasaran, tapi karena kita percaya, kita akan beli di situ. Ya, jadi intinya kalau mau orang itu beli produk ke kita, gitu ya, itu harus bangun kepercayaan. Nah, gimana caranya bangun kepercayaan di sosial media? Ya, kasih namanya 3R. Kasih rating. Rating itu berarti gimana? Ya, rutin-rutin tuh posting. Ketika misalkan kita lagi packing barang, kita posting. Itu naikin rating kita. Ya, kita lagi ngirim kemana, resinya juga kita posting. Ya, kemudian apa lagi? Jumlahnya penjualan kita juga sering kita sebut terima kasih ya kan kepada 5.000 customer baru kami yang sudah berbelanja di Erwin Shop. Semoga barangnya bermanfaat gitu ya. Nah, itu naikin rating kita. Yang kedua adalah review. Ya ngasih review itu ya kasih testimoni, posting, ulasan positif posting juga ya kan, kesan positif posting lagi. Jadi bervariasi. Dan terakhir adalah rekomendasi. Gitu. Recommendation seperti apa? Contoh dari orang-orang yang memang berpengaruh, punya power. Ya. Ya, kita misalkan minta bantuan teman yang punya followersnya banyak, ya bisa di collaboration atau mungkin bisa ikut paid promote ke mereka atau mungkin ya bantulah gitu ya, saling bantu. Itu ya bahasa sekarang juga kalau punya uang ya sedikit ya 20.000 50.000 kan ada namanya micro influencer. Ya kita bayar 20.000 50.000 ya kan.
atau mungkin free produk ke mereka juga banyak yang mau ya, jadi barter, kita ngasih produk free, mereka ngasih review rekomendasi produk kita. Jadi disebutnya dengan bahasa sekarang adalah key opinion leader gitu ya, orang punya pengaruh, punya power authority, mereka ngasih rekomendasi akun kita ya, itu yang bikin orang percaya. Ya, jadi untuk bisa bangun brand, pertama lewat search engine, kedua sosial media, ya. Yang ketiga sosial media comment. Nah, ini yang ketiga kan udah masuk nih. Jadi artinya jangan berpikir organik itu nggak menghasilkan, nggak. Ya. Jadi organik pun malah bisa jangka panjang gitu menurut saya. Ya, jadi jangan mikir harus iklan. Memang harus iklan, memang biar powerful, tapi organiknya itu yang paling bikin orang percaya. Karena ada orang ya ketika lihat iklan itu kadang-kadang dia kepo juga dengan akunnya. Lihat iklan, ya kan? Dia malah visit ke akun Instagram kita. Dilihat akun kita berantakan Instagramnya, nggak meyakinkan. Follow nggak dia? Beli nggak? Enggak. Ya kan? Ketika ada iklan dia visit ya ke akun kita, menarik, rapi, ya kan? Meyakinkan, maka dia jadi beli barangnya. Gitu. Jadi gunakan sosial media yang organik juga maksimalkan. Oke, kenapa sih harus pakai ini? Karena memang sudah terbesar, ya kan, makin meningkat sekarang sudah tadi ya, banyak orang sudah tahu dan ingin ikut juga. Akhirnya apa? Persaingannya semakin banyak, semakin berat, gitu ya. Dan sekarang lebih cepat, efisien, apalagi sejak ada namanya Reels. Nah, ini wajib teman-teman gunakan, wajib teman-teman pakai. Ya, Reels, gitu ya, itu lebih cepat jangkauannya, reach-nya ya. Jadi jangkauannya tuh lebih luas, lebih banyak ya dibanding postingan image atau carousel. Kita nanti demokan lagi. Ya, jadi lebih cepat naiknya. Juga disruption era ya, tadi ya sudah perubahan era, jadi orang tuh memang senangnya dengan short video sekarang ya, udah fokuslah di short video ini. Gitu. Tiap hari posting short video, terus sekarang sudah berubah eranya, memang pengennya lihat seperti itu. Karena kalau gambar kurang dapat gitu ya, nggak kurang tervisualkan. Kalau ada suara kan lebih tergambarkan, emosinya dapat gitu ya. Suara doang kayak podcast gitu ya, kan kurang menarik juga. Tapi dengan video itu kan ada audio dan videonya, sehingga orang yang tipikal auditory atau mungkin visual gitu ya, itu dapat dua-duanya. Ya. Dan makin banyak yang ngeluh ya, semakin sini kan banyak persaingan, nurun, eranya sudah maksimalkan Instagram. Oke, manfaatnya apa? Kita lebih dekat dengan target pasar kita. Ya, kita dapat prospek atau calon pembeli lebih banyak. Kita dapat meningkatkan brand awareness kita. Kita bisa meningkatkan penjualan pendapatan kita dan bisa menghasilkan aset digital jangka panjang. Ya, jadi kalau bangun organik itu jangan berpikir nggak menghasilkan. Kalau teman bangun akun organik, ya nggak beli followers ya, nggak disuntik gitu ya, sudah tumbuh berapa 100.000 followers, itu bisa dijual. Ya, ada teman saya kemarin menjual yang 100.000 follower ke berapa gitu ya, itu dijual kalau nggak salah di angka 8 jutaan. Gitu. Jadi kan cuman ngurus ya, ibaratnya kan ada sebutnya ternak lah, sekarang sebutnya ternak akun gitu ya. Ketika kita sudah jadi ya kan ada 10 akun aja yang sudah misalkan berapa 5.000 sampai 10.000 lah, itu kan bisa kita jual berapa ratus juta, gitu kan, bisa menghasilkan 10 juta tuh. Ya. Jadi aset jangka panjang itu kalau misalkan bicara tentang jual akun, ada lagi kalau memang akun itu kita kelola sendiri dan kita pengen dijual gitu ya. Bisa apa nantinya, bisa untuk kita bisa artis endorse ya. Saya juga beberapa orang gitu ya pernah tanya red card mereka gitu ya, padahal mereka baru 1.000 sampai 10.000-an lah, disebutnya micro influencer. Ya kan red card mereka udah 200.000 berapa, itu kan jadi aset juga tuh, bisa menghasilkan jangka panjang gitu ya. Jadi ada paid promote, ada endorse, kita juga bisa jual produk sendiri, affiliate mungkin juga bisa, dropship dan sebagainya. Itu kan aset. Ya, jadi sekarang itu paling penting aset digital harus dibangun dari sekarang. Ya. Oke, gitu ya. Itu aja. Nah, ini what are your top social media goals. Jadi
menurut beberapa penjual online, bisnis online, bahwa sosial media itu bagusnya untuk apa? Adalah untuk awareness. 76% memilih goals atau tujuan punya sosial media adalah untuk bangun awareness. Nah, tujuan jualan itu nomor 4 nih, 28% yang memilih untuk menjadikan media sosial untuk jualan. Tapi yang pertama adalah bangun awareness. Tapi ujungnya adalah dari awareness ini bisa menghasilkan leads, bisa menghasilkan customer loyal, bisa menghasilkan sales, bisa menghasilkan apa namanya pelanggan gitu, nantinya. Gitu. Nah, artinya di sini apa nih? Ya, jadi ketika kita bangun Instagram organik, fokuslah bangun awareness. Awareness kan ke apa? Kesadaran ya, kesadaran merek, brand awareness. Jadi biar orang itu kenal dulu. Jangan langsung pengen jualan laku-laku gitu ya. Jangan ke sana dulu. Ya, bangunlah sosial media itu untuk tujuan untuk dikenal dulu, biar orang itu tahu dulu, biar orang itu ketemu kita dulu, biar orang tuh ngeh dengan adanya kita dulu gitu. Ya, jangan konten jualan. Konten yang memang untuk bangun awareness. Nah, kita bahas selanjutnya ya. Jadi ini tujuan yang pertama dari sini, ketika orang kalau sudah kenal, sudah tahu, sudah ketemu, ya kan, mudah untuk jualannya. Menghasilkan sales itu nanti dari awareness itu. Ya, saya tanya ke teman-teman coba. Ya, kita lebih senang lihat konten misalkan ya, dua-duanya memang konten jualan, tapi dibalutnya yang pertama misalkan, ya, 7 cara agar kulit kamu putih glowing. 7 cara sederhana yang bikin kulit kamu putih glowing kinclong. Ini yang kedua, ya, miliki segera ya produk ini agar kulit kamu putih glowing dan kinclong. Ya, jualan. Kira-kira teman-teman bakal menyukai nyimpen, komen, disimpan atau dibagikan itu yang A atau yang B nih teman-teman kalau konten seperti ini. Boleh dibantu nggak kira-kira? Coba. Yang A. Tuh. Kita aja udah sepakat semua, nggak ada yang senang B. Nggak ada senang dengan iklan. Kalau di YouTube ada iklan disimak, ditonton atau dilewati kira-kira. Udah sepakat semuanya dilewati. Ya, orang itu bisa lewati. Ya, ada nggak sih yang senang iklan dilewati udah pasti di skip aja, pengen buru-buru, oh ini belum habis 21 aja itu udah pencet-pencet terus. Ya, benar nggak sih? Iklan aja belum beres, anak kecil kan gitu ya. Udah tahu tuh ada lewati, tapi kan belum bisa di skip aja udah dipencet terus. Nah, artinya apa di sini? Iklan jarum minum doang nggak di skip. Ya, jarum coklat ya. Enak karena ada lagunya ya. Benar nggak Kak? Jadi apa tadi ngomong? Ya, jadi di sini disebut dengan awareness tuh ini nih. Orang tuh bakal kenal kita tuh dari sini. Ya, dari konten brand awareness seperti ini, konten sharing. Memang di sini nggak kenal orang itu nggak kenal brand apa. Kalau di sini memang jelas ya, misalkan Erwin Skincare gitu ya, jualan hard selling banget. Tapi ini kurang gitu, ya. Malah dari sini orangnya, ya apa nih, lagi scrolling bagus nih, 7 cara sederhana bikin kulit kamu cerah, glowing, putih, mulus gitu. Pengen tahu dia buka ya kan, baca-baca dan sebagainya sampai slide terakhir atau video mungkin ya, short reels gitu misalkan, dia kan akan mengikuti itu. Sehingga dia akan lihat akunnya, kepo dengan akunnya, sehingga dia kenal dengan namanya akun kita misalkan. Ya kan? Di sini misalkan nama akunnya adalah cantik everyday misalkan gitu, nama akunnya cantik everyday ya kan. Dia akan buka akunnya, ketika akunnya bagus, rame dan kontennya menarik, bermanfaat, akan follow. Ya kan? Ketika follow lama-lama bisa jadi pembeli gitu maksudnya. Nah, itu ya. Jadi awareness itu tujuannya adalah ke sales juga, tapi di awal jangan tujuan ke sales dulu. Walaupun memang kan kita headline-nya bangun brand dan penjualan lewat organik ya, tapi caranya bukan langsung jualan gitu. Ya, jelas ya teman-teman ya. Bangun awareness dulu. Dengan cara apa? Ya kan, buatlah konten-konten selain jualan. Ya, konten kan ada konten apa? Konten edukasi, konten motivasi, konten activity, ya.
Apalagi entertaining ya, entertain ya, hiburan. Itu yang menjangkau banyak awareness itu seperti ini. Rate yang paling banyak itu konten-konten seperti ini dibanding konten promosi, konten jualan. Ya. Nah, ini customer journey-nya teman-teman. Proses orang itu dari orang asing menjadi pelanggan, ya. Dari orang nggak kenal kita menjadi pelanggan itu gimana sih? Ya, jadi yang pertama adalah bangunlah tadi brand awareness atau brand exposure ini kita biar banyak yang tahu, banyak yang kenal, banyak yang ketemu. Ya, dari apa? Caranya bikin konten tadi. Konten edukasi, konten sharing, konten informasi, hiburan. Sehingga orang itu I've seen your brand, sehingga orang bisa kenal brand kita. Berawal dari sini. Bikinlah konten yang menarik, penasaran, gitu ya. Di sini agar orang itu ketemu kita. Kalau orang sudah ketemu dan dia suka, maka dia masuklah ke fase berikutnya, namanya brand engagement. I've engaged with your brand. Dia like, dia komen, dia share, dia simpan mungkin, ya dia follow. Ya kan sekarang udah tuh eranya ya. Itu tuh FLKS, ya kan. Follow, like, comment, share. Ya. Nah, ketika orang itu sudah mengikuti kita, ya kan, sering like, comment, share kita, maka lama-lama dia akan provide my contact information. Dia akan ngasih kontaknya ke kita. Ya, dengan cara apa? Misalkan kita bikin bikin program, ya kan, bagi follower kita, ya kan, bikin grup, atau mungkin kita bagi-bagi hadiah, ya kan, bagi giveaway, bagi-bagi voucher, atau mungkin ngadain live gitu dan sebagainya ya, dia akan kita bisa dapat kontak mereka, ya itu namanya lead generation kan. Siapa yang pengen masuk ya komunitas saya di sini, ya kan, silahkan kirim nama, email, dan WA-nya ke DM, dia akan ngasih, jadi dia akan ngasih kontak information-nya, nama, email, WA-nya. Oke, setelah itu kalau sudah ngasih data itu selamat, bahwa mereka sudah percaya berarti. Ya, kalau orang sudah ngasih datanya ke kita, berarti dia sudah ngasih kepercayaan, berarti kita sudah bisa dipercaya. Nah, kalau sudah punya datanya, maka bisa prospect conversion. Kita bisa konversi mereka menjadi pembeli nih. Ya, I purchase your product. Dia sudah percaya, lalu kita jualan. Ya kan? Jualan kaos, jualan parfum, jualan apa, kalau sudah percaya itu enak. Kan dia akan beli. Gitu. Kalau sudah beli, kita jaga mereka, maka mereka ya tetap suka dengan produk kita selalu update, apa yang mereka minta juga masukan mereka kita selalu penuhi, maka mereka jadi customer loyal customer, itu jadi pelanggan ya. Jadi gini teman-teman ya, sekali lagi saya coba simpulkan gini, orang itu pelanggan atau jadi beli ya, belinya di Instagram itu berawal kalau mereka itu ramai interaksinya ya. Interaksinya ramai. Ya, interaksinya atau engagement-nya tinggi. Barang kita, produk kita bisa ramai terjual, brand kita bisa dikenal kalau memang interaksinya, like, comment, share, save-nya ya, engagement-nya tinggi. Nah, gimana caranya biar ramai interaksinya? Akun kita biar ramai nih, yang follow, like, yang komen tuh ramai gitu ya, puluhan, ratusan. Ya. Gimana caranya? Naikin followers-nya. Naikin followers-nya. Harus ramai. Gimana mau, kan ini secara umum ya, bukan memang ada lain, bisa nggak sih interaksi ramai tanpa harus follower banyak? Bisa sebetulnya, tapi kan secara defaultnya, secara umumnya adalah followers itu adalah orang yang mengikuti kita, orang yang melihat konten kita adalah followers kita gitu, benar nggak ya, secara umumnya. Maka ketika memang mau ramai interaksinya, followersnya harus ramai juga, followersnya harus banyak juga gitu. Harus naik. Gimana cara naikin followers? Gimana cara naikin followers? Gimana? Naikin dulu profile visitnya. Gimana orang mau klik follow, berkunjung ke akun kita aja enggak? Jadi harus banyak, harus ditambah, harus diperbanyak orang yang datang ke akun kita.
Kalau misalkan pengen datang ke toko kita pembeli kita pengen banyak, ya harus banyak orang yang datang ke toko kita, benar nggak? Gimana mau beli orang datang aja enggak? Gitu maksudnya. Gimana mau klik follow, berkunjung aja enggak, visit aja enggak. Jadi harus naikin profile visit. Nah, ini harus sering dicek nih, ya. Teman-teman sering dicek gak nih profile visitnya nih? Berapa minggu ini, hari ini berapa profile visit kita? Berapa ya profile visit minggu ini? Coba saya tanya nih teman-teman. Sering cek gak nih profile visitnya di insight-nya teman-teman? Sering cek gak profile visit? Jangan berpikir pengen naikin followers gimana Kak? Udah bertambah belum profile visitnya gitu? Kok turun aja sih atau mungkin nggak naik-naik ya gimana? Profile visitnya gimana? Angkanya, growth-nya gimana? Ya, jadi harus naikin profile visitnya. Nah, pertanyaan lagi, gimana cara naikin profile visit? Gimana biar banyak orang yang berkunjung ke akun kita? Gimana caranya biar naikin akun profile visit kita, biar banyak yang berkunjung? Adalah naikin reach-nya, jangkauan akunnya, jangkauan postingannya. Ya, nah ini juga sama, sering-sering dicek, sering-sering dilihat berapa reach-nya sekarang, berapa jangkauan sekarang. Kalau jangkauannya aja misalkan baru 100, ya pasti profile visit-nya cuma 1, followers-nya nggak nambah. Ya, kalau followers reach-nya itu 10.000, yang masuk ke akun kita visit itu 100, maka followers kita bisa bertambah 10, 20. Ya, jadi untuk naikin profile visit itu harus naikin reach-nya dulu, jangkauannya dulu, jangkauan akun, jangkauannya. Ya, semakin banyak, semakin luas orang yang lihat postingan kita, semakin banyak orang yang berkunjung. Semakin banyak yang berkunjung ke akun kita, semakin naik followersnya. Oke, nah pertanyaan lagi terakhir nih, gimana cara naikin reach-nya? Gimana biar jangkauannya banyak, luas? Nah, ini adalah konten. Ya, konten is the king. Konten itu ya kalau bagus, menarik, berkualitas, otomatis ini kita bicara algoritma ya. Masalah satu algoritmanya gini. Ya, konten itu kan akan disebarkan dulu nih. Ya. Ketika akun postingan kita itu kan dikunci ya, teman-teman, dikunci hanya 10%. Misalkan followers kita berapa? 1000 deh. Kita punya followers 1000, maka postingan kita itu maksimal hanya diposting atau dimunculkan ke 100 orang saja dulu. Ibaratnya di testing dulu nih. Ya. Postingan kita itu akan dimunculkan ke 100 orang dulu, dicoba dulu. Maksimal itu juga 110% itu maksimal. Kadang-kadang mungkin di bawah itu ya. Followernya 1000 ya kan, dicoba dulu nih sama Instagram, dimunculkan ke 10 orang dulu, gimana? Dari 10% itu orang ya, 10 orang lah, kita biar enak ya, biar kebayang. Di 10% orang followers kita itu, gimana dari reaksi mereka dari postingan kita itu? Kalau postingan ini rame, bagus, yang like-nya banyak, ya komen gitu ya. Postingannya di like, di komen, disimpan. Maka postingan kita ini bisa ngebantu. Ya, akan dibantu oleh Instagram, disebutnya di boosting. Di boosting itu dibantu diluaskan lagi, disebarluaskan lagi. Maka yang tadinya cuma 100 orang yang lihat, maka dibantu oleh Instagram akan disebarluaskan lagi ke followers yang memang yang lain, dinaikin lagi ya kan, 20%, 30% gitu. Ya kan? Nah, lebih baik lagi, bahkan bisa sampai masuk ke namanya explore. Ya, kalau di TikTok namanya FYP, for your page, ya kan, masuk di halaman non followers. Ya. Ya, kalau konten kita bagus, berkualitas ya, like komennya rame, maka kita akan masuk ke explore di Instagram itu. Masuk di explore itu apa, di pencarian lah kalau tahu ya. Di pencarian itu kan ada postingan-postingan itu yang belum kita ikuti, belum kita follow. Nah, itu kita bisa masuk di sana, di explore. Bisa dibantu juga ke namanya suggest post. Suggest post.
postingan. Jadi muncul di beranda, tapi buku apa si akun itu belum kita follow, kan sering muncul tuh ya teman-teman, sering lihat lagi scroll ada postingan, tapi itu apa postingan yang apa akun yang belum kita follow, itu namanya suggest post, postingan akun yang disarankan kita untuk ikuti. Bisa masuk ke sana. Nah itu namanya di boosting secara organik. Kita nggak ngeluarin uang, ya kita nggak ngeluarin uang, tapi kita bisa dibantu ya, bisa masuk ke explore, bisa masuk ke halaman beranda orang lain tanpa harus bayar. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka jangkauannya akan luas. Yang berkunjung ke visit ke akun kita akan lebih banyak, followers kita bertambah. Maka interaksinya rame, maka bisa pembelinya juga rame. Naik penjualannya. Clear ya, teman-teman ya. Ke sini. Oke. Bentar ya, teman-teman ya. Lanjut ya. Jadi masuk ya ke di sini sampai poin di sini. Kita lanjut dulu. Ada waktu mungkin sampai 20 menit lagi ya. Persiapan Instagram marketing. Nah, apa yang harus disiapkan nih untuk bisa bangun brand personal, produk ya biar jualannya naik, bisnisnya naik. Yang pertama adalah buat brand identity-nya dulu. Nah, ini jarang orang buat juga nih. Brand identity itu apa? Ya, salah satunya misalkan kayak tone warnanya. Tone warna kita mau apa? Ya. Kemudian dari stylenya, gayanya mau seperti apa? Kemudian dari jenis font yang mau kita pakai mau apa? Kemudian apa lagi? Style kan tadi bahasa ya kan, gaya dan postingannya mungkin ya, atau fit juga kan, termasuk fitnya. Fit kita mau model seperti apa nih, model fitnya? Ini semuanya harus dikonsistensikan di awal, sudah diputuskan dan memang harus terus pakai seperti itu. Namanya brand identity. Ya, kita nanti habis ini kita munculkan. Maaf, sebentar. Oke, clear ya. Jadi tone-nya warna apa? Ya, kemudian stylenya mau gimana, bahasanya, ya. Kemudian buat strategi pemasarannya, ya kan. Nah, kita harus clear juga nih, kita nggak bahas ya, ini karena terlalu panjang mungkin kalau kita bahas. Tapi ini hal terpenting juga. Mau bangun brand, tapi kita nggak punya strategi pemasarannya, ya nggak bisa gitu ya. Kita harus tentukan dulu nih segmentasinya, siapa market kita, segmentasinya, usia mereka berapa. Ya mungkin bisa jadi postingan kita sepi, nggak ada like, nggak ada komen, itu karena memang kita asal nambahkan followers. Sering nggak lihat ya followersnya banyak 10.000 gitu ya, tapi yang like-nya cuma 2, ya 5 gitu. Karena apa? Mungkin tidak tersegmentasikan. Followersnya tuh asal aja. Ya mendingan 1.000 tapi tersegmentasikan daripada 10.000 itu nggak jelas followersnya. Karena kan kita pengen ada conversion, pengen ada hasil. Ya, makanya followersnya memang harus disegmentasikan, harus di filter, harus sesuai dengan segmen market kita. Kalau saya jual gamis ya pastikan itu follower kita tuh perempuan, muslim, kemudian memang terlihat gitu ya, memang itu dia memang market kita. Jangan anak-anak cowok-cowok klimis ya, sisinya kita jualan gamis ya, itu nggak akan direspon, mau gimana pun bagus promosi kita nggak akan direspon. Ya targetnya ke siapa, positioning, nah ini juga harus clear ya, apa yang membedakan kita dengan yang lain itu harus clear juga. Jangan sama semua dengan kompetitor, harus cari pembeda, harus cari kelebihan, harus cari keunikan kita apa dibanding yang lain, itu yang dikampanyekan, ditonjolkan. Ya, kalau kita jual skincare yang mencerahkan banyak, yang memutihkan banyak, yang wangi banyak, nah kita apa yang kita beda dengan yang lain, itu ditonjolkan di sosial media kita. Sehingga orang ingat ke kita, ya kan, itu kan ngebangun branding ya. Nah, jadi bangun brand itu harus ada yang bedanya dulu. Ya, misalkan gamis kita anti air, contoh, itu harus dikampanyekan. Jadi orang tuh ingat dengan kita, ya kan. Gamis anti air tuh, oh itu loh, misalkan dia namanya Erwin Gamis misalkan gitu ya, itu loh, gamis anti air tuh namanya Erwin Gamis misalkan. Itu kan positioning, ya. Kenapa Megacuan lebih cepat? Karena nama-namanya unik.
Kenapa Scarlett lebih cepat? Karena itu punya wangi yang beda dengan yang lain. Gitu ya. Kenapa Mixo lebih cepat? Karena es krim yang murah dan enak, dan sebagainya. Jadi carilah pembeda dengan yang lain, itu kita angkat rutin di posting. Ya, analisa masalahnya nih, masalah siapa? Masalah target market kita. Ya, market kita siapa? Kita jualan apa sih? Ya, contoh saya jualan apa? Parfum. Kita harus analisa masalah market kita. Mereka punya masalah apa nih? 1, 2, 3 itu harus di-clearkan dulu masalah mereka apa. Nah, itu yang kita angkat jadi campaign atau konten-konten kita nantinya. Teman-teman sering buka apa? Parfum misalkan siapa ya? HMS ya. Benar nggak? Yang humans itu parfum anak muda tuh ya. Siapa yang ngikutin? Itu kan konten-kontennya memang yang berhubungan dengan dunia parfum, yang masalah-masalah parfum. Pak, ya. Siapa yang sering ditolak cewek ya kan? Postingan gitu tuh, siapa yang sering ditolak cewek kan? Tapi postingannya adalah jualan parfum di situ. Ya kan, mungkin kamu tidak percaya diri, mungkin kamu bau badan, kamu tidak cool, tidak keren. Biar kamu cool, keren, dideketin, pakai parfum. Jadi analisa masalahnya gimana dulu nih? Baru jualan, jangan sampai kita jualan nggak tahu masalah mereka. Kan jualan itu adalah nolong yang dibayar. Gimana mau nolong, masalahnya aja nggak tahu gitu. Ya, jadi harus tahu masalah mereka apa, itu jadikan konten Instagram kita, Reels kita. Ya, sekarang contoh dari parfum tadi, ya kan masalah mereka apa lagi ya? Oh, di luar sana itu parfumnya cuma bertahan ya paling lama juga paling 12 jam. Kita bikin yang memang tahan sampai 2 hari misalkan. Cari yang biangnya tuh, jadikan parfum kita ya kan. Parfum kamu cuma bertahan sekian jam ya kan. Mau nggak 2 hari tahan lama wanginya? Erwin Parfum misalkan kita munculkan. Jadi masalah mereka apa? Munculkan solusinya adalah produk kita. Jelas ya, teman-teman ya. Contoh misalkan saya waktu jual kafling, ya orang lain jualnya ya di pinggir jalan, strategis dan sebagainya. Tapi saya jual apa? Saya jual solusinya, ya kan? Kafling ini bisa menghasilkan uang sehingga bisa balik modal dalam waktu 2 tahun, ya kan? Karena apa? Di tanah kafling yang saya jual waktu itu saya tanami pohon durian, pohon jambu, dan ada kambingnya di sana, sehingga bisa panen setiap tahun sekian, bisa menghasilkan sekian rupiah, nah, sehingga itu yang saya tonjolkan. Saya jualannya itu penjualan tanah ya kan 60 meter pinggir jalan, pinggir tol dan sebagainya, itu udah umum lah gitu ya. Jadi masalah mereka apa sih? Ya kaflingnya pengen menghasilkan. Ya, sama ketika saya jual masker, waktu alat kesehatan Pak awal pandemi gitu kan, ada masker wajah, face shield ya kan, ada apa lagi tuh macam-macam. Saya analisa masalahnya apa nih? Ya munculkan solusi di situ. Ya, itu masalah. Jadi kita harus tahu masalah mereka apa dan kita solusinya munculkan. Ya, dan harus punya goal nih, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Oke, goals bulan ini adalah kita nyampe yuk 1000 followers kita pertama kali. Jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Omset deh ya kan, omset saya pengen dapat ya rutin 10 juta per bulan. Udah, clearkan di sini ya kan. Apa terus kita breakdown biar nyampe 1000 followers gimana? Ya kan tadi kan sudah jelas ya kan, konten-kontennya seperti apa yang disukai. Terus harus dianalisa setiap minggu ya. Gimana profile visitnya berapa ya kan, kemudian reach-nya berapa, gimana nyampe 1000 tapi nggak tahu caranya. Ya kan, mau naik tuh gimana, naikin reach-nya, naikin profile visit-nya, naikin interaksinya. Jadi sudah saya bahas ya untuk dapat followers itu. Ujungnya adalah mencapai penjualan ujungnya kan. Ya, sudah eranya konten visual karena apa? Karena memang orang tuh senang dengan visual pasti. Ya, lebih cepat lah, khususnya video. Ya, jadi video itu bisa lebih cepat nangkep ya, si otak kita itu lebih cepat, otak manusia ya lebih cepat nangkep memang dari visual. Oke, saya tanya ke teman-teman nih, ada misalkan ya kita lagi mencari rekomendasi rumah sakit, ya ada keluarga kita yang sakit, pengen dicari di sosial media mana ya rumah sakit mana yang bagus ya. Nah ini ada yang A, ini yang B nih teman-teman. Kira-kira teman-teman ya mau milih yang mana nih rumah sakitnya?
Lebih percaya mana nih? Coba lihat di sini. Ini yang A ya, kita lihat ya di sini. Ini postingan-postingannya kita lihat. Oke. Ini yang A, ini yang B. Oke. Ya. Kira-kira kita milih percaya trust yang mana nih? Yang A atau yang B? Kalau teman-teman lihat dua akun yang berbeda ini. Yang A atau yang B kira-kira? B semuanya. Sepakat ya? Kenapa yang B kira-kira? Karena maaf. Oke. Alasannya kenapa kita lebih percaya yang B? Ya, kita sepakat pasti ya dari konten visualnya menarik, bikin orang percaya. Benar nggak? Tulisannya rapi, warna-warnanya juga enak dilihat. Oke? Coba yang A. Ya, ini terlepas dari akunnya ya. Saya bukan apa menjelekkan Jayapura. Di sini bukan, tapi ini adalah untuk proses pembelajaran komparasi kita. Ya kan? Ini udah tulisannya kepotong-kepotong, yang di sini juga sudah tulisannya numpuk-numpuk kecil-kecil, mana orang. Ya, kalau gambar udah tulisannya banyak, padat, kecil, itu mana mau dilihat gitu. Ya, sekarang kan pengennya simple gitu ya. Ini terlalu banyak informasi seperti ini dilewat, ini kepotong juga dilewat ya, dan sebagainya. Ini kan enak dilihatnya. Ya, prosedur medis untuk penderita kanker, layanan home care pasien kanker bersama Siloam gitu ya. Ini bukan endorse Siloam ya. Jadi ini hanya melihat saja, membacakan. Peran orang tua bagi anak penderita kanker gitu. Kan jadi walaupun trust gitu ya, ada edukasinya, ada activity juga apa namanya layanan-layanan apa gitu dan sebagainya. Sehingga kita akan lebih milih yang B. Nah, ini sebutnya dengan saya bilang tadi ya. Jadi konten itu menentukan ya, terbangun brand kita itu dari konten, jualan kita juga berdasarkan dari konten. Ya. Jadi era sekarang orang itu konsumsi konten sebelum konsumsi produk. Ya. Oke. Era sekarang orang itu konsumsi konten dulu sebelum konsumsi produk. Jadi jangan berharap beli produk kita, jangan berharap jasa kita dibeli kalau konten kita tuh nggak dilihat. Ya. Oke. Ini beberapa slide terakhir ya, beberapa lagi. Jadi strategi untuk bisa memenangkan persaingan, bisa bangun brand, bisa jualan kita naik. Ya, yang pertama adalah pastikan username atau nickname kita itu berdasarkan kata kunci. Nah, kita sudah masuk ke ini ya. Berdasarkan kata kunci. Oke, teman-teman ya. Lihat di sini. Oke. Kita lihat ambil ya apa namanya? Yang SBDM deh. Jadi, yang pertama adalah sambil demo ya supaya terbayang teman-teman. Sambil dicatat poin-poinnya. Yang pertama adalah username atau nickname itu berdasarkan kata kunci. Jadi kalau bikin akun Instagram ya, kalau kita mau cepat ditemukan, mudah ditemukan sama orang, sama target market kita, maka mana? Muncul nggak Instagramnya teman-teman? Tampilannya sudah Instagram SBDM belum? Atau masih PowerPoint? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Takutnya masih PowerPoint. Oke, jadi yang saya maksud adalah di sini nih. Ya, jadi ketika kita mau bangun Instagram organik, pastikan nama kita itu berdasarkan kata kunci. Jangan brand boleh ya, brand boleh itu boleh di sini di username, tapi kalau nickname itu tambahkan apa namanya? Keyword, kata kunci. Ya, boleh bantu nggak? Saya mau kita coba simulasi. Kalau teman-teman nyari tempat belajar digital marketing, coba buka di Instagram. Muncul nggak SBDM? Coba silahkan di search ya di Instagramnya, buka Instagram bareng-bareng yuk, buka Instagram, terus di pencariannya ketik coba belajar digital marketing. Muncul nggak SBDM di situ? Kalau muncul urutan keberapa? Boleh tahu? Silahkan dibantu teman-teman. Yuk kita praktek bareng-bareng di terakhir ya. Silahkan coba kalau muncul diketik coba muncul nggak Instagram SBDM kalau teman-teman nyari belajar digital marketing coba boleh muncul ya nomor 4 urutan ketiga nomor 3 nomor 3
Oke, mantap. Urutan pertama nih, Mbak Risma. Karisma follow SBDM nggak? Bisa. Ini urutan pertama kan ya, Karisma kan muncul urutan pertama. Karisma apakah follow SBDM atau belum? Belum ya. Nah, berarti kan gini, ya kita ambil kesimpulan, orang yang belum follow kita tapi muncul di urutan pertama, kan? Nah, kenapa seperti itu? Karena, nah sekarang sambil ya, nah ini kan mumpung buka SBDM, bantu ya, boleh bantu follow nih SBDM-nya, klik, ya nggak bayar. Ya, sekalian ya, kalian teman-teman buka, jadi kan bisa ya langsung ya, dapat dari itu banyak informasi tentang digital marketing kita berikan free tuh di situ, ya, sekalian follow juga boleh, ya teman-teman, bantu support SBDM juga, ya. Nah, di sini apa artinya? Jadi kalau kita pengen ditemukan atau mungkin ya Instagram kita nggak naik karena optimasinya di Instagram kita nggak lakukan, maka sekarang ubah teman-teman, ya ubah nickname-nya. Ya, kalau saya jualan gamis, saya kasih di sini pusat gamis terbaru. Terus nama brand kita nggak dikenal dong. Iya, saya bilang tadi, untuk kenalin brand itu nggak harus dari situ, dari konten-konten kita, atau dari username kita juga bisa. Username itu diganti namanya Erwin Hijab misalkan. Nggak apa-apa, itu nama brand kita di username. Di sini tambahkan keyword. Ya, contoh ya. Saya ambil contoh misalkan saya nyari apa ya? Saya nyari apa ya? Jam tangan deh. Kan saya nyari jam tangan. Nih, saya nyari jam tangan, gitu ya. Yang muncul adalah brand Omnilux ID. Ya, Omnilux ID. Padahal kan saya nyari jam tangan. Nah, kenapa bisa naik? Karena di sini ada kata jam tangan. Di apa namanya? Di username-nya. Apa di nickname-nya, nama akun. Account name. Ini username-nya Omnilux. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi jam tangan yang di sini yang muncul adalah Watcha ID, Woodka gitu ya. Kenapa? Karena di namanya itu dikasih username keyword. Coba namanya sih Woodka nih. Ya, saya juga seneng. Lihat ini jam tangan kayu pertama di Indonesia, saya sering lihat nih. Jadi nama akunnya bukan brandnya Woodka. Woodka itu jadikan username. Kan ada dua ya, ada username, ada account name. Tapi nama akunnya jam tangan kayu Indonesia. Ya, the first Indonesian wooden watch. Ya, jadi kasih keyword di sini tuh supaya mudah ditemukan. Nah, oke, naikin followersnya tambahan dari sini. Oke, sip ya. Lalu buat profile yang profesional. Oke, lanjut ya. Sambil saya baca slide, jadi saya langsung praktekkan. Nah, profesional akun itu apa? Jadi di sini. Nah, kalau personal pastikan ini kitanya di sini nih. Personal kitanya, jangan orang lain atau mungkin malah banyakan orang jadi bingung kalau ini siapa sih ini gitu ya. Yang mana sih namanya gitu. Ya contoh saya ini deh. Contoh saya di sini ya. Nah, jadi nama personal itu kalau akun personal pastikan ini personalnya, jangan orang lain atau malah lagi banyak kan lagi reunian jadikan profil gitu ya. Pastikan ini memang kita personal, bukan orang lain atau keluarga banyakan gitu ya. Namanya kalau kita naikin personal. Kalau brand, kalau produk gitu ya, ya logonya di sini. Ya. Logo di sini. Oke, kemudian di bio ini ya jelaskan kita itu siapa, kita itu visi kita apa, atau kita menyediakan apa. Itu di sini dituliskan pencapaian kita apa, di sini kita masukkan. Ya, kita masukkan di sini. Ya. Kita menyediakan apa nih? Gamis terbaru, terlengkap. Sudah lebih dari 10.000 piece terjual gitu. Ya. Jadi jelaskan di sini, dijelaskan ini seperti kartu nama kita nih. Kita tuh siapa? Kita mau bantu apa? Kita itu menyediakan apa? Dijelaskan di sini. Dan jangan lupa kasih bio link. Ya, ini bio link nih.
link di Instagram kan nggak bisa banyak, cuma satu. Nah, kita harus ada namanya penampung link. Penampungnya boleh pakai BioLinky, boleh pakai Linktree, boleh apapun ya. Jadi ketika orang klik itu bisa menampilkan link lebih dari satu, ya kan? Ada kelas apa, ada produk apa, mungkin Lazada, TikTok, Shopee dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Ini kita coba buka ya kan. Kita bisa lihat di sini dia menampilkan Shopee, Lazada, toko online-nya, web store-nya dia, gitu ya. Itu seperti itu. Clear ya? Oke. Jadi di profilnya dibuat profesional dan tambahkan lagi namanya highlight. Jangan lupa highlight-nya. Gitu. Oke, jadi highlight itu saya ambil contoh deh ya. Apa ya? Apa namanya? Nah, jadi di sini tuh ya. Jadi highlight itu apa promo mungkin atau apa sih namanya? Testimoni gitu ya. Nah, di sini dimunculkan di sini highlight itu seperti etalase lah kalau bahasanya ya. Etalase itu kan orang tuh mau nyari jadi gampang. Kalau misalkan postingan kita ada 1000, orang tuh kan jarang sampai scroll paling bawah pertama kali postingan yang ke 1000 ya kan. Nah, dengan adanya highlight itu, sorotan ya highlight itu, jadi orang bisa mudah, oh ini tipe apa nih, model apa, dia buka. Oh ini promo apa nih bulan ini, dia tinggal buka gitu ya. Harga dia tinggal buka. Jadi di sini tuh seperti katalognya. Ya, itu maksimalkan highlight itu seperti itu. Ya, saya sering lihat itu malah testimoni si ibu A jadi kan highlight, testimoni si ibu B jadi highlight, testimoni si C jadi highlight. Jadi banyak terlalu highlight. Ya, highlight itu testimoni ya udah kumpulkan semua testimoni di sini. Promo itu kumpulkan di sini, event di sini, informasi update di sini misalkan. Ya, price list di sini. Kemudian baru beberapa serinya atau model-modelnya di sini. Ya. Jadi seperti itu untuk highlight. Lanjut ya. Konten berkualitas, caption simple, dan call to action. Nah, ketika kita mau buat postingan, ya, nah ini ya, saya sering ikut itu ini HMNS ya. Nah, ada postingan, saya sering ikut itu apa ya? Jadi edukasi ya teman-teman ya, edukasi tapi di situ dibalut dengan jualan. Gitu. Jadi nggak semuanya tentang jualan. Ya, bentar ya, coba saya ikuti. Bentar. Nah ini, coba teman-teman. Ya kita lihat ya postingan-postingannya nih. 3 cara menjadi pria yang punya value. Nah, ya kan? Sepatu black Converse, simple tapi keren. Ini kenapa nih? Bisa postingan sepatu padahal jualan produknya tuh parfum. Kesalahan yang wajib lo hindarin kalau ngajak cewek jalan. Ya kan? Cara gini doang bikin cewek mabuk kepayang. Ya, 3 jurus bikin lo dikejar-kejar cewek nih, kan? Ya kan? Tapi postingannya tuh ini, padahal dia jual produknya adalah apa namanya? Parfum. Ya, salah satu 3 jurus ini bisa dikejar-kejar cewek dijamin 100%. Jangan kaget ya, ngejar-ngejar lo adalah cewek yang berkualitas juga. Satu, jangan ngejar cewek, jurus nggak ngejar cewek ya. Jadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan endingnya adalah ya ini dia tips not ya kan. Di sini adalah pakai parfum Don Juan ya, Black Fig dan Melon gitu ya. Jadi jualan aroma kesegaran yang lo dapetin dari wangi parfum Don Juan. Jadi istilahnya konten sekarang tuh seperti itu, nggak bisa dijual secara langsung. Bikin soft selling bahasanya. Ya. Ya. Jelas ya sama-sama di sini ya. Jadi kesalahan yang harus dihindarin ketika ngajak jalan ya kan, dan sebagainya apa dan sebagainya, ujungnya adalah jualan produk. Ya, bikin seperti itu teman-teman. Jadi untuk konten berkualitas itu ya ada value-nya, valuable gitu ya, ada nilainya gitu ya. Nah, kemudian untuk caption juga nggak bisa panjang-panjang, hati-hati. Caption terlalu panjang juga orang males baca sehingga malah nggak dapet. Jadi caption itu simple aja. Tips buat kalian nih yang gagal terus PDKT, first impression itu penting loh sebagai selain kudu pinter chat atau ngobrol, kalian juga harus wangi ya untuk mendukung first impression kalian ya terhadap crush kalian. Wajib coba nih parfum dari HMS
HVM gitu ya. Nah, ini simple seperti ini. Ya, jadi captionnya simple. Untuk hashtag ya, untuk hashtag itu juga nggak bisa terlalu banyak. Bikin hashtag, tambahkan hashtag itu yang memang relate dengan produknya. Misalkan produknya apa, parfum, minyak wangi, itu aja relate apa. Hashtagnya jangan terlalu luas gitu. Karena kalau kita hashtagnya itu beda dengan konten, kita akan kena hukuman namanya shadow banned. Kita bisa posting tapi nggak bisa dilihat oleh orang lain, itu namanya kena hukuman shadow banned. Ya, maka postingan dengan hashtag itu harus sama, harus relate. Parfum ya, berarti hashtagnya parfum, apa tuh namanya ya, minyak wangi. Nah, kalau mau pakai namanya best hashtag ya, teman-teman bisa cari namanya best hashtag. Fokus ini ya. Best hashtag ya kan, kita pengen tahu nih best hashtagnya apa aja sih gitu ya. Nah, kita bisa pakai best hashtag gitu ya. Nah, di sini misalkan kita mau nyari apa tadi parfum, ya udah kita cari aja parfum. Ya kan? Nah, kita cari inilah parfum hashtag-hashtag yang bisa kita pakai untuk ditampilkan. Parfum murah, parfum original, parfum wanita, fragrance dan sebagainya. Ini bisa kita copy dan jadikan hashtag caption kita ya. Nah, untuk caption gitu ya, nah saya nggak bisa jelaskan lebih panjang ya, teman-teman udah tahu juga ChatGPT ya, OpenAI, nah itu juga bisa teman gunakan. Buatlah caption untuk jualan parfum ya, caption. Karena terlalu panjang ya kalau kita bahas lagi. Itu untuk caption dan hashtag. Oke, lanjut ya. Setelah itu jangan lupa ya, sekarang eranya reels ya, short video. Nah, itu juga harus rutin. Ini ada salah satu member saya juga. Ini cepat tumbuhnya ya, udah 19.000 followers naik. Nah, itu Mbak Rini ya. Dia memang jualan produknya namanya Hydrosi. Ya, minum obat tetes gitu ya, obat tetes minuman kesehatan. Nah, ini lihat teman-teman. Ya, dalam berapa bulan ya, 2 bulanan ya, 2 bulan lebih. Ini sudah reelsnya kita lihat di sini udah puluhan ribu ya, ribuan, udah nggak ada yang ratusan lagi, udah ribuan. Ya, nah, ini ada yang 10.000, nah ini 10.000 gitu ya. Cepat naiknya. Ini kenapa? Karena dari reels ini juga rutin. Bikinnya gimana? Simple. Ya, yang 10.000 kita lihat ya, 10.000 follower itu resiko berat kekurangan mineral. Ya kan, padahal cuma postingan seperti ini, tinggal ditambahkan teks ya. Ini pakai Canva bisa, pakai CapCut juga bisa. Kan simpel seperti ini. Ya, cuma ngomong, dibikin seperti ini, nggak harus seribet-ribet videonya. Tapi 10.000 yang nontonnya, ya kan, seperti ini. Yang paling dahsyat nih yang pernah saya kelola adalah yang ini. Ya teman-teman ya, kita lihat di sini bahwa konten simple itu dahsyat kalau memang sudah viral nih. Saya juga nggak nyangka sampai 1,8 juta yang nonton. Lihat ya di sini ya. Nah ini 1,8 million ya, di sini ada 1,8 juta, 1,6 ya, 1,6 juta yang view. Kontennya seperti ini, simple. Oke. Headline-nya adalah ciri-ciri area kewanitaan yang sehat. Ya, videonya 6 detik sampai 9 detik. Di sini caption-nya adalah menjelaskan ciri-ciri yang area kewanitaan yang sehat itu seperti apa. Dan ending-nya adalah lihat komentarnya. Di sini banyak yang pengen beli produknya malah. Padahal kita nggak jualan. Ya, bisa beli di mana? Di Shopee adakah? Beli di mana? Cara dapetinnya gitu ya. Kemudian bisa beli di mana dan sebagainya. Ya, bisa beli di mana belinya. Kita nggak jualan, tapi di sini konten edukasi ya adalah bisa dapetin jualan, itu maksudnya. Ya, bisa kenal juga tuh produknya, bangun brand, bisa bangun jualan. Padahal kita konten sharing gitu teman. Ya, jelas ya. Nah, ada lagi yang terbaru itu ada ya. Ya ini contoh seperti itu. Jadi apa diambil kesimpulannya? Jadi tone warnanya lihat ya kan. Karena kan orang tuh akan ngeplay kalau memang menarik di awalnya, benar nggak? Kalau di awalnya nggak menarik, orang juga nggak akan lanjut. Ciri-ciri area kewanitaan yang sehat. Nah, dia kalau sebagai wanita dia akan ngecek, saya sehat nggak ya?
ciri-ciri area content yang sehat, dia akan apa melanjutkan videonya, benar nggak? Ya, gitu. Contoh yang ini juga gitu ya, kan kita jaga apa ciri-ciri apa 8 tips ya fisik sehat sampai tua gitu misalkan, kan akan dilihat orang-orang memang tertarik, clear ya. Nah, tone warnanya rapi ya kan, nggak berubah-ubah, konsisten, warnanya kuning semua. Jenis font, warna ini nggak berubah-ubah, konsisten terus di sini. Ya, clear ya teman-teman ya. Jadi di sini call to action itu ajakan, apakah untuk ajak like, komen gitu ya, dan sebagainya. Ya, dan terakhir adalah analisa. Jadi kalau kita sudah posting ya harian atau mingguan itu harus sering-sering dianalisa. Analisanya apa? Nah, jadi ketika sudah posting itu jangan dilupain gitu ya. Tapi harus dicek secara berkala. Ya. Kalau di handphone itu bisa lihat mingguan ya, kalau di laptop tuh nggak bisa. Jadi selain postingan kan, postingan itu ya contoh ya, misalkan postingan mana ya, kalau ada postingan misalkan ya ada insight ya, kalau ada postingan tuh ada insight kan ya. Ada insight nih, misalkan ya kita ambil contoh mana ya. Ini tuh ya, mana ya. Jadi kita tuh harus sering-sering cek ini nih. Ya, insight dari Instagram itu berapa disimpan, berapa dibagikan, berapa di komen, berapa di like, ya, berapa jangkauannya, ini kan. Nih, berapa profile visitnya kan tulis di sini profile visitnya. Jadi kalau mau naikin followers, lihat berapa yang visit ke kita, berapa jangkauannya, gitu ya. Nah, jangkauannya kan 459, itu 13%-nya adalah bukan followers, gitu ya. Dari mana mereka? Dari hashtag, dari profil, ketemu konten kita tuh dari mana sih gitu maksudnya. Impression tuh tayangan. Berapa tayangan nih? 500 kali tayang dari mana aja? Ya kan, dari hashtag, dari profil. Itu jadi apa namanya? Kita sering-sering cek di situ. Jadi tahu pertumbuhan kita tuh salahnya di mana, tahu. Kenapa followers nggak naik, kenapa postingan sepi, kenapa apa namanya mungkin berkurang malah followersnya, dari mana, ini kita bisa tahu ya. Jadi sering-sering, nah khususnya adalah saya kasih tips ya, bikinlah konten-konten yang memang potensi simpannya tuh tinggi, save-nya tinggi, karena save itu menurut CEO-nya Instagram gitu ya, ini yang paling dinilai adalah ini ya, paling dinilai adalah simpan. Jadi kalau simpannya tinggi akan dibantu nanti masuk ke explore, nanti sini ada explore, ada apa dan sebagainya ya. Jadi kita harus membuat konten yang memang orang tuh pasti mau nyimpen ya. Nilai tertinggi di Instagram adalah simpan, komen bagikan, komen, baru like. Jadi jangan bersyukur bersenang hati dulu kalau like-nya banyak. Ya mendingan kita like-nya 2, simpannya 20 ya, daripada like-nya 20 simpannya 2. Jadi konten yang paling baik disimpan itu yang memang dibantu oleh Instagram, akan cepat di reach ya, diluaskan. Oke. Nah, dengan save itu berarti apa? Konten yang memang edukasi, informasi, motivasi itu yang paling baik disimpan. Gitu. Oke. Nah, ini terakhir adalah tipsnya ya sebagai penutup ya di webinar kali ini. Ini ya. Kunci suksesnya adalah 3C. Pertama adalah konten, ya pastikan konten kita berkualitas, konten kita punya nilai, konten kita menghibur, konten kita mengedukasi, memberikan wawasan. Jadi konten is the king, khususnya reels ya. Reels setiap hari gitu ya, biar memang reach-nya banyak, kontennya juga yang menarik tadi ya. Tone warna, gaya, kemudian font, kemudian dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau mau posting ke reels ya, gunakan sound yang lagi rame dipakai, lagi trending, lagi naik lah ya, supaya memang ikut naik juga konten-konten kitanya. Kedua, conversation adalah interaksi, jaga interaksi ya kan, sering-sering like, sering-sering komen, sering-sering interaksi dengan mereka, conversation. Ya, ketiga adalah konsisten. Ya, lakukan itu tiap hari, ya kontennya posting tiap hari, interaksi tiap hari,
Ya itu saya pastikan teman-teman bisa naik brandnya, bisa naik penjualannya, ya bisa tercapai apa yang ditargetkan gitu. Ya sebetulnya banyak ya yang mau kita bahas juga memang, tapi keterbatasan waktu mungkin di setiap hari ya di series berikutnya kita coba bisa lebih banyak lagi. Gitu ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat semuanya. Kami jumpa lagi di webinar kita selanjutnya, digital marketing series selanjutnya ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab setelah ini dan mungkin ada informasi juga ya. Saya cukupkan dulu untuk materinya, saya kembalikan ke moderator Teh Hilma ya. Terima kasih. Salam kenal warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Erwin. Saya pribadi juga dapat insight baru nih tentang Instagram, banyak banget ya. Apa itu bikin kita, oh ternyata Instagram itu banyak manfaatnya gitu loh. Untuk yang mau tanya boleh diketik di kolom komentar. Silahkan kakak-kakak yang mau bertanya nih, mumpung sama expertnya terkait Instagram marketing. Boleh silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin tentang Instagramnya atau kendalanya selama menjalankan jualan di Instagram, atau selama mungkin kurang menarik, atau mau kita bedah, coba boleh silakan yuk, mungkin masih ada waktu ya. Ada? Silakan open mic atau mungkin di chat juga silakan terkait Instagramnya atau jualan selama ini seperti apa, kendala atau mungkin ada yang saya belum ngerti gitu ya. Boleh. Ada? Belum nih kan, kayaknya masih pada malu-malu. Iya, Atau pancing mungkin. lagi ada kegiatan lain nih? Boleh Kak, kakak-kakak? Oke tuh, ada yang angkat. Oke, pasien boleh. Iya, saya langsung aja. Boleh. Saya mau tanyakan, beberapa waktu lalu saya pernah pakai akun dengan yang akun bisnis. Tapi kalau kita update story itu seringnya lagu-lagu itu nggak bisa masuk. Terus akhirnya ada saran untuk berubah menjadi ke akun kreator. Akhirnya saya berubah untuk ke akun kreator. Apakah hal ini nantinya akan mempengaruhi reach atau exposure kita keluar, atau sama aja? Karena di sini saya agak kesulitan karena lagu-lagu yang viral itu nggak bisa kalau pakai akun bisnis. Oke, baik. Siap. Oke, terima kasih Kak siapa? Nasiratul ya. Nasiratul. Oke. Siap, terima kasih pertanyaannya, bagus nih. Jadi Instagram itu kan ada dua akun ya, ada namanya personal, ada namanya profesional. Nah, kalau memang kita mau bisa menggunakan iklan, bisa menunjukkan insight tadi yang seperti yang saya tunjukkan tadi ya, insight itu harus akun profesional ya, akun profesional account. Nah, makanya harus diubah dulu nih. Jadi Instagram profesional. Nah, berikutnya akun profesional pun ada dua. Akun personal profesional itu ada namanya bisnis, ada namanya kreator gitu ya. Tadi yang Kak Nasiratul itu sampaikan. Nah, itu ada bisnis, ada kreator misalkan. Nah, ini yang mana nih? Memang ada perbedaan. Kalau kita buat reels atau mungkin story menggunakan background musik, itu memang beda ya. Kalau bisnis itu seperti apa, yang kreator seperti apa, memang lebih lengkap ya, bisa update gitu ya, musik-musik terbaru ya kan, bisa lebih lengkap ya, koleksi musiknya itu adalah yang kreator. Nah, itu apakah mempengaruhi gitu ya dari jangkauan dan sebagainya? Enggak mempengaruhi, tapi baik lagi ya, mau pakai yang bisnis atau mau pakai yang kreator gitu ya, yang penting sisi kontennya seperti apa gitu ya. Dari sisi konten yang memang menarik orang untuk interaksi gitu ya, like, comment, share gitu misalkan, itu akan dibantu juga ya. Kekurangannya seperti itu tadi. Jadi kalau misalkan kita pakai bisnis, soundnya memang nggak terlalu banyak,
Kalau kreator itu lebih luas, lebih lengkap karena memang untuk kreator ya. Kalau bisnis kan tidak mementingkan ke sana ya kalau bisnis itu. Jadi makanya kalau kita mau lebih luas pakai kreator. Jadi memang sekalian aja kreator. Sama-sama bisa iklan, sama-sama bisa lihat insight gitu, sama-sama punya nilai sama, cuman berbeda itu tadi. Kita si bisnis sama kreator itu dari sisi yang paling menonjol adalah itu tadi. Ya, selain itu memang ada yang lain, tapi itu kalau kita bicara konten, perbedaan yang paling menonjol adalah itu, sisi musiknya tidak terlalu lengkap kalau yang si bisnis. Tapi dari sisi jangkauan itu bentar ya. Bentar. Ya, sisi jangkauan itu sama, kalau memang menghasilkan interaksi itu kan percuma pakai creator tapi nggak menghasilkan interaksi juga percuma. Dengan kita pakai bisnis tapi menghasilkan interaksi. Gitu sih. Jangkauan sih sama. Yang mempengaruhi jangkauan itu adalah kontennya. Bukan dari sisi, memang musik mempengaruhi tapi tidak terlalu ini juga tidak terlalu besar. Ya, mempengaruhi jangkauan, mempengaruhi followers itu dari sisi kontennya. Seperti itu ya, Kak Nasiratul. Mungkin terjawab? Baik, terima kasih jawabannya. Ya, oke. Ada link presensi tadi di atas ya, mungkin diminta sama Pak Gary ya tadi. Link apa untuk harus di chat ya, di formatnya tadi di atas kalau nggak salah. Kak Ais tuh. Nggak ada mungkin ya? Oke, nanti kalau ada yang ingin tanyakan lagi boleh, saya sekali lagi boleh silakan teman-teman untuk bisa chat ya langsung boleh. Ini nomor saya di sini. 081111. Jadi 0814 kali. Kok jadi ini salah sebentar, ini nomor siapa? Nomor admin itu mah ya. Sebentar. Nomor saya tuh di sini. Nah, ya, ini nomor saya. Kalau ingin diskusi, sharing boleh ya. Di 0814 kali 80188. Ya, silakan simpan. Jangan lupa di chat dari webinar Esa Unggul supaya tahu juga dari mana. Ya, kadang juga saya simpan dan saya sering juga broadcast edukasi juga tuh dengan kontak-kontak saya. Oke. Oh ya, sebelum ditutup oleh MC, Tayoma, saya boleh ingin share informasi ya sebelum saya tutup teman-teman. Oh ya, satu lagi ya, sama untuk sertifikat juga nanti akan dikirim oleh admin ya. Jadi silahkan teman-teman harus pastikan sudah terdaftar ya, sudah nama-namanya sudah dikirimkan ke admin ya. Adminnya juga ada jadi sebagai moderator kali ini. Nah, ini Teh Hilma ya yang teman-teman chat itu adalah beliau ya. Pastikan namanya sudah terkirim. Nanti diinfokan oleh admin untuk sertifikat webinarnya. Oke, saya izin share informasi. Jadi nah, bagi teman-teman ya yang ingin bisa bangun bisnis gitu ya atau untuk membangun brand, nah ini penting banget untuk bangun namanya database. Ya, database itu traffic atau aset yang paling berharga saat ini adalah database. Karena dari database itu bisa menghasilkan penjualan, bisa menghasilkan bangun brand, ya kan, komunitas, bisa menghasilkan sampai fans, ya sampai customer loyal. Jadi penting banget bangun database. Ya, tapi database-nya juga berkualitas, ya supaya bisa dapat income yang stabil sampai jangka panjang. Ya. Nah, kita punya formula praktis untuk bisa teman-teman praktekkan, aplikasikan supaya punya database yang berkualitas bisa masif, bisa banyak. Itu kan sekarang yang paling sulit di situ ya. Gimana ya cara dapat database, gimana cara dapat kontak mereka, gimana cara dapat calon pembeli gitu ya. Nah, kita punya formulanya yang bisa teman-teman aplikasikan, bisa teman-teman praktekkan. Ya, mungkin yang selama ini pengen pindah hijrah ya dari organik ke berbayar atau mungkin juga dari offline ke online yang masih konvensional ke digital ya, yang pengen belajar iklan tapi nggak tahu dari mana, yang mungkin punya penjualannya stuck, nggak ada perubahan gitu ya, mungkin menurun juga ya kan,
nggak ada perubahan sama sekali, atau mungkin pernah iklan tapi rugi, boncos. Nah, jadi kita punya formula program yang bisa bantu teman-teman. Nah, namanya Internet Marketing Mastery ini. Ya. Jadi ini persembahan dari saya dari Sekolah Bisnis Digital Marketing. Ya, nama programnya adalah Internet Marketing Mastery. Ya. Nah, ini apa? Panduan teknis cara mendatangkan database pelanggan dengan email, ya, email, WhatsApp gitu ya, dengan Facebook Ads ya, tanpa FBS ini kan masuk ke IG juga ya, Instagram Ads ya, tanpa strategi yang rumit. Jadi bisa mengubah cara jualan teman-teman ya online yang mungkin selama ini ada masalah, ada kendala. Nah, ini bisa solusinya di sini dan bisa melipat gandakan penjualan teman-teman. Ya, 4 manfaat nih kalau kita punya database itu mudah terjadi penjualan, itu benar. Ya, kita bisa lebih mudah jualan kalau punya database. Ya. Si A dan si B, si A itu 100 data, si B itu 10.000 data. Nah, pasti paling banyak jualannya adalah si B. Karena punya database yang banyak, kan mudah terjualannya. Lebih hemat juga kalau punya database, ya kan, nggak harus iklan terus. Kalau punya database kan kapan kita mau promosi tinggal broadcast ke mereka. Ya, fleksibel karena punya sendiri. Kalau Facebook, IG, TikTok punya orang lain, ya itu bukan punya kita. Ya, kalau TikTok lagi masalah, lagi down seminggu, ya udah kita nggak bisa jualan. Ya, IG lagi trouble, ya 3 hari lagi maintenance, kita nggak bisa jualan juga. Tapi kalau ada database, kita mau jualan kapanpun ya punya data kita sendiri, ya, dan bisa tertarget, bisa kapanpun bisa menghasilkan uang. Ya, di program ini nanti ada namanya kita gimana memulai list building dengan email, ya, yang heterogen homogen, gimana memilih list yang tepat, gimana cara dapetin 1000 alamat email pertama, ya, apalagi milenial ya kan, sering buka email itu potensial juga, ya. Gimana bikin pancingan agar itu memberikan database-nya ke kita, kemudian gimana single uploadable opt-in itu seperti apa, gimana dapetin database yang lebih banyak lagi, kemudian gimana carakan email marketing dan tips jalankannya gitu ya, tools-nya apa aja sih yang dipakai, itu juga kita berikan, kemudian demo ya, praktekkan iklan. Nah, ini iklan Facebook dan Instagram karena Meta ya, Meta itu kan Instagram dan Facebook seperti apa. Kemudian membuat halaman ya, website atau landing page ya yang mudah tuh seperti apa, halaman penawaran, kemudian sampai memasang pixel, kemudian gimana cara persiapan iklan itu yang menghasilkan itu seperti apa, custom audience dan lookalike audience juga gimana, ini kita bahas bedah ya supaya memang optimal hasilnya. Dan ada update namanya gimana cara menjalankan target lookalike audience. Jadi kalau teman-teman pernah masuk Shopee, Lazada gitu ya, atau Tokopedia kan kita masuk lihat barang, terus kita buka Instagram. Nah, kita akan muncul lagi yang barang tadi kita lihat di Shopee, di Lazada, benar nggak? Lihat-lihat tas, baju, celana, muncul lagi Instagram iklan-iklan yang tadi kita lihat. Itu namanya adalah lookalike audience atau retargeting. Nah, kita gimana cara biar seperti itu ya, orang itu buka internet kemanapun muncul produk kita itu gimana? Yaitu namanya kita jalankan namanya iklan lookalike audience, ya, orang yang mirip atau custom audience ya, orang yang khusus yang kita sudah buat. Gimana caranya ya kan, dan gimana caranya iklan dengan dari nol ya, dan bisa mendapatkan database yang lebih banyak, bisa menambang uang dari database yang sudah didapat. Ini program kita yang terbaru teman-teman ya, ini belum pernah kita buka, jadi memang premier ya ke teman-teman di SA Unggul ini. Nah, ini bonus yang kita siapkan juga untuk yang ambil programnya. Yang pertama adalah affiliate marketing formula nih. Ini kita berikan gratis senilai 99.000. Gimana caranya biar penjualan kita affiliate ya. Affiliate itu kan tanpa harus punya produk, atau bahasanya dropship ya. Gimana biar nggak gagal dan terbukti hasilnya gitu ya. Nah, gimana kita dapetin formulanya, itu di sini kita berikan free. Ada namanya marketing, ini 97.000 nilainya. Ada 20 arsip PDF yang membongkar konsep, ide, dan strategi online marketing yang powerful, bisa diterapkan. Ya, ada namanya InstaView, 99.000 nilainya. Ini rangkaian video yang akan memandu teman-teman untuk produksi konten keren dan elegan untuk akun Instagram profesional. Nih, jadi kita siapkan nih, kasih tahu nih, ini loh yang keren, elegan tuh seperti ini. Nah, ini kasih tahu nih caranya lebih mudah dan cepatnya gimana.
mengenai beberapa contoh pola konten yang terbukti disukai user Instagram, sehingga kita bisa lebih kebanjiran followers jika kita terapkan. Nah, ini kita berikan free juga senilai 99.000 ya. Jadi nantinya teman-teman setelah ikut program ini bisa tahu cara membangun database, iklan di Facebook, Instagram gimana, biar dapat leads yang lebih potensial, bisa menjalankannya sendiri, nggak usah pakai orang lain, bisa pakai budget yang kecil, ya nggak usah puluhan ratusan juta, dan bisa tidak lagi terkena boncos atau rugi iklan. Ya, oke, kalau yang tertarik ini kita biasa pasakan mau kita launching di harga 199.000 ya, tapi untuk bisa mendapatkan program ini karena kita mau premier, mau kita launching, ini baru mau ya, targetnya sih tanggal 20-an bulan ini. Ya kebetulan juga memang kita untuk teman-teman di sini ya. Nah, ini 70 cuma 79.000. Nah, kabar baiknya untuk teman di SA Unggul ini spesial offer ya, maksudnya khusus ya. Jadi nggak kita sampaikan ke yang lain untuk teman-teman di Universitas Unggul ya. Ya kita tahu ya mahasiswa gitu gimana. Nah, maka kita berikan potongan tambahan lagi ya, cuma 49.000. Ya, dari 199 nanti kita akan launching di harga 199, tapi untuk promonya nanti di 79.000. Nah, untuk potongan lagi untuk di teman-teman SA Unggul di sini cuma 49.000. Ya. Jadi cuma 49.000 itu sudah dapat tadi ya full e-course ya. Bentar. Ya, cuma 49.000 sudah dapat full e-course semua yang tadi sudah saya sebutkan dan bonus-bonusnya juga. Ya, jadi kita nanti ketemu lagi, kita bahas lebih banyak tentang iklan, tentang email marketing, list building gitu ya. Ini cukup dengan 49.000. Oke, yang berminat langsung lihat info lengkapnya boleh, atau langsung diambil programnya juga silakan. Ya, di linknya saya kirim di chat ya, sbdm.co.id /IMM, Internet Marketing Mastery. Ya, sbdm.co.id/IMM. Ya, info lengkap di sana, diambil silakan. Ya, untuk bantu teman-teman upgrade skill-nya, pengetahuannya, bisa untuk bantu jualannya. Oke, itu aja untuk webinar kali ini dan sharing dari saya ya. Silakan saya kembalikan lagi ke Teh Hilma. Silakan. Terima kasih. Putus-putus Teh Hilma suaranya. Suaranya masih putus-putus kah? Nah, udah bagus. Sip. Oke. Jadi tadi untuk yang minat bisa di link tadi yang Kang Erwin share. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kakak-kakak mau tanya-tanya dulu, boleh chat saya di 081113636686. Saya share di kolom komen ya. Kalau mau tanya terkait webinar hari ini juga boleh di chat ke saya. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya, Kang. Udah nggak ada yang lain juga kan ya? Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih juga Kang Erwin atas ilmunya. Dan terima kasih banyak untuk Kampus Esa Unggul. Baik, saya Hilma. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Erwin, Kak Hilma. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
we believe it. Look who we are. We are